Kamera, rolling, action. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata sekitar pukul 1:30 WIB, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Ahai Nurlela sukanya berlagu Mambo Caca. Hatinya takkan senang, duduknya tak tenang, dengar bunyi kendang ingin serta berlenggang. Hai Nurlela mendengar kalipso dengan bongo, ingin menari sajo. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Di rapat tersebut, mereka memutuskan ingin membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa Sultan Syahrir tiba-tiba saja mengumpulkan kita di sini? Pada adanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar itu siang ini di radio BBC di luar negeri. Sehingga saat ini telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini kabar yang sangat membahagiakan, Bung. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang sudah tidak menguasai negeri kita, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan, Bung? Bagaimana kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan Anda, Bung. Inilah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Baiklah, kalau begitu, Bung. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tapi, jangan sampai Indonesia dimerdekakan oleh PPKI. Mengapa demikian, Bung? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang, dan Jepang tidak berhak dalam kemerdekaan Indonesia.
Maka dari itu, mari kita sepakat menolak berbagai tawaran dari Jepang. Karena kemerdekaan kita ada di tangan kita sendiri. Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Syahrul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, dengan maksud menyampaikan keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf, Bu, kami di sini mencari Bung Karno. Apakah beliau ada di rumah? Bapak ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan, Bu. Baiklah kalau begitu silakan masuk. Duduk dulu. Tunggu sebentar ya, Bapak akan saya panggilkan dulu. Bapak, para pemuda datang mencari, ada hal penting yang ingin mereka sampaikan. Baiklah, Bu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini, Bung. Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami, para golongan muda, sudah melaksanakan rapat. Dan hasil keputusannya, kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Saya harus mengadakan rapat dan berunding dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Bung. Mengapa harus percaya dengan janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia, karena itu tugasnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu. Saya takut jika Jepang mengetahui rencana kita, sehingga menghalangi Indonesia untuk merdeka. Apa kalian tidak memikirkan bahayanya? Pasti Jepang akan menyerang kita. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang selama ini dirasakan oleh rakyat Indonesia. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan rasa marah dan kecewa. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana nih para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang agar tidak terjadi hal buruk nantinya. Ya, saya setuju. Menurut saya terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Kita juga harus membahas masalah mengenai kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda dan pikiran mereka masih sangat pendek. Kita harus merencanakan ini dengan matang agar tidak berantakan. Baiklah Bung, kalau begitu kita semua telah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk tetap memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, tampaknya golongan tua tidak akan setuju dengan usulan kita. Kita harus mencari cara lain agar mereka setuju. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana
Kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta, agar mereka tidak terpengaruhi oleh Jepang. Tapi di mana? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Iya, saya setuju dengan itu. Bagaimana kita akan lakukan malam ini? Permisi, Bung. Ya, ada apa? Begini, Bung. Permisi, Bung. Ada apa? Jadi begini, Bung. Pada malam hari, IR Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Rombongan IR Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Soekarno? Hatta? Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah sekarang sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI nanti? Pendapat itu benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belakang? Apa yang akan Anda lakukan? Kita harus memproklamasikannya sekarang juga demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang, saudara-saudaraku sekalian. Mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Karno, Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti kecemasan kalian berdua tentang masalah proklamasi. Kami memang belum mempersiapkannya dengan baik. Tapi saya yakin kita bisa, Bu. Kesempatan tidak akan datang dua kali, dan inilah saatnya. Tapi apakah ini mungkin kita bisa lakukan? Apakah kita bisa? Kita pasti bisa, Bung. Para pemuda di Jakarta juga sudah menyiapkan rencana. Kalau Jepang menyerang kita, kita pasti bisa menyerang mereka kembali. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 WIB, pasukan peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Syarul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok? Karena pasukan di Jakarta juga sudah bersiap. Baiklah, kita akan melaksanakannya besok pagi. Di mana kita akan membuat naskah proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia? Jepang tidak boleh tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Jika mereka tahu, mereka tidak akan membiarkan kita begitu saja. Saya punya ide, bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda? Dia adalah seorang perwira tinggi militer, jadi keamanan sudah pasti terjaga. Baik, Bung. Setibanya di rumah Laksamana Maeda, para golongan tua dan golongan muda mulai membahas
dan menulis isi teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, teks tersebut diketik kembali oleh Sayuti Melik dibantu oleh BM Diah yang selanjutnya ditandatangani oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Maaf, ada keperluan apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, Bung, sebentar, ketemukan dulu ya. Selamat malam, ada keperluan apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan mengenai proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok hari. Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Saya turut bergembira atas kabar ini. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Ada, Bung. Bagaimana tentang penandatanganan proklamasi ini? Kita sudah sepakat bahwa proklamasi dilaksanakan tanpa adanya campur tangan Jepang. Jadi, PPKI tidak boleh menandatangani teks proklamasi ini. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir pada saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, nanti tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bun. Lalu, bagaimana dengan Anda, Bung Karno? Karena ini berkat bangsa Indonesia, jadi ini atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju! Tolong ketik proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah ada mesin ketik Laksamana? Oh, ada. Mari saya tunjukkan. Sepulangnya Soekarno ke rumah, ia dan istrinya Fatmawati juga membahas bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung besok. Fatmawati menyarankan nama dari bendera negara Indonesia, yaitu Sang Saka Merah Putih, dan Soekarno menyetujuinya, sekaligus meminta Fatmawati untuk menjahitkannya. Alhamdulillah, terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk kemerdekaan bangsa kita, Pak. Bagaimana proklamasi besok akan berlangsung, Pak? Kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan tolong jahitkan benderanya, Bu. Tapi Ibu tidak punya kain, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, Bu. Buatlah bendera sederhana, asal kita ada niat. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan saja bendera itu Sang Saka Merah Putih? Sangat bagus, Bu. Baiklah, kita akan namakan Sang Saka Merah Putih. Keesokan harinya,
tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Beberapa jam menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, suasana cukup sibuk. Yuwopo, tolong persiapkan alat pengeras suara untuk dipakai nanti. Baik, Pak. Trimurti, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa kita. Siap, laksanakan, Bung. Karena Bung Hatta tidak kunjung datang, para pemuda tidak sabar dan mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. Akhirnya, 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta pun datang. Dan pada pukul 10 pagi, acara pun dimulai. Para pemuda yang bekerja di pers dan kantor-kantor berita memperbanyak teks proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bung Karno, segera bacakan teks proklamasi. Rakyat sudah menunggu. Bersabarlah, kita tidak bisa melaksanakan upacara tanpa kehadiran Bung Hatta. Maaf Bung, saya terlambat. Baiklah, tidak apa-apa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu.